teorikinetik gas ini, ya karena belajarnya tentang gas ya berarti di kepala kita harus urusannya gas mulu. Beberapa asumsi di dalam perhitungan untuk teori kinetik gas ini itu tujuannya adalah agar supaya gas ini, sesuatu yang kita pelajari ini itu bisa diukur, bisa dihitung. Karena pada saat kita belajar tentang zat, jenis-jenis zat, ada zat padat, zat cair, sama gas. Zat padat itu paling mudah dihitung dan selalu presisi. Sementara zat cair sama gas enggak. Zat cair itu kalau kita mau menghitung sesuatu kayak seperti kemarin kita ngitung tentang tekanan suatu zat cair dari posisi yang rendah sampai posisi yang tinggi. Nah ini sebenarnya cuma pendekatan karena apa? Pada saat kita ngalirin air di sini, ini tuh isinya nggak selalu full dengan zat cairnya itu, nggak selalu. Jadi apa yang kita hitung, tekanan yang kita hitung misalkan di posisi 1 atau di posisi 2, ya itu cuma pendekatan aja, nggak bisa 100% pas. Tapi mending daripada nggak dihitung. Demikian juga dengan gas. Jadi pada saat kita bicara tentang gas ini, ya kalau misalkan kita ngelihat satu ruangan, ya isinya gas kan ada banyak kan ya. Ada oksigen lah, ada nitrogen lah, ya kan? Udara soalnya kan mengandung sekitar 79% daripada nitrogen, terus sekitar 90% daripada oksigen, terus kemudian sisanya itu ada gas-gas yang lain, ada gas amonia lah, ada gas kentut lah di dalamnya. Ya banyak gasnya, cuma pada saat kita belajar tentang teori kinetik gas ini enggak ada asumsi. Asumsi yang pertama adalah gasnya isinya sama semua. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ruangan 10 liter, isi gasnya itu nitrogen, ya berarti nitrogen semua, nggak ada yang lain. Nggak ada oksigen, nggak ada amonia, nggak ada gas yang lain, cuma nitrogen aja. Yang kedua, asumsinya adalah antara partikel sama partikel itu partikel ini ukurannya kecil dibandingkan sama ruangnya. Yang ketiga, antara partikel itu terjadi tabrakan dan tabrakannya itu adalah lenting sempurna. Jadi antara ini sama ini, aku gambar agak gede, ini tumbukannya lenting sempurna, demikian juga dengan partikel sama tempatnya, itu tumbukannya lenting sempurna. Asumsi yang keempat apaan ya? Semua partikel itu memenuhi hukum Newton, tetapi gerakannya dia tuh acak, nggak beraturan. Jadi ada yang bergerak sono lah, ada yang ke sono lah, ada yang sono lah, sesukanya dia. Ya namanya ya gas, nggak bisa diatur lah. Pada saat kita bicara tentang teori kinetik gas, sebenarnya hitungannya ada dua. Satu tentang makroskopis, satu tentang mikroskopis. Makroskopis itu adalah sesuatu yang bisa diukur, kayak seperti tekanan, volume, suhu. Nah ini kan bisa diukur. Karena kita bicara tentang gas, suhunya nggak boleh Celcius ya, ini harus dalam Kelvin. Sementara kondisi mikroskopis itu kondisi yang nggak bisa diukur secara langsung. Ya, yang nggak bisa diukur secara langsung itu ada nanti energi kinetik lah, energi dalam lah, dan seterusnya. Jadi dia memanfaatkan parameter-parameter yang lain yang bisa diukur. Pada saat kita bicara tentang gas, ya kita nggak bisa melupakan perhitungan yang di kimia. Sebenarnya di kimia kita sudah belajar, yaitu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Ya ini semua perhitungan di gas. P itu adalah tekanan, di kimia ini tekanannya itu dalam satuan atmosfer. Terus kemudian V itu adalah volume, di kimia itu dalam satuan liter. N itu di kimia itu adalah mol, satuannya memang mol. R itu adalah tekanan tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Pada saat di kimia ini adalah suhu mutlak, ya ini benar dalam satuan Kelvin. Sekarang nggak bisa. Karena ada beberapa perhitungan di dalam fisika yang dia itu satuannya nggak seperti itu. Jadi satuannya harus seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya P kali V, N kali R kali T, di sini kita satuannya nggak dalam satuan MKS atau CGS ya, karena ini sebenarnya dua-duanya MKS. Coba kita lihat satuan yang pertama ya. P-nya harus Newton per meter kuadrat. Berarti kalau misalkan ATM harus diganti. Satu atmosfer itu sama dengan sebenarnya adalah 1,012 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah ini kan satuannya dideketin jadi 10 pangkat 5 aja, didiskon supaya ngitungnya nggak susah-susah. Volumenya harus meter kubik, ini dua-duanya sama kan ya? Suhunya sama, cuma N-nya nggak sama. N itu pada saat kita belajar di kimia apaan? N itu kan sama dengan massa dibagi sama MR kan?
Nah sekarang di fisika ini ngitungnya tetap, ini nulisnya tetap M, tapi ininya bukan MR tapi M gede. M gede itu berarti MR juga, namanya di fisika itu adalah berat molekul. Nah berat molekul ini ada satuannya. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat M gede ini, M gede berarti kan bisa dicari dari M kecil dibagi N kan. Nah M gede ini satuannya tergantung daripada M sama N-nya. Nah sekarang kita coba lihat tuh. Tadi aku tulis ya, M gede itu sama dengan M kecil dibagi sama N. Nah M kecilnya satuannya apa? Satuannya bisa kilo, bisa gram. Nah sementara N kecilnya bisa kilomol, bisa mol. Ya berarti M gedenya nyesuaiin. Kalau untuk yang M gede kilogram, ini kilomol, ya berarti ini kilogram per kilomol lah. Ini juga sama. Tapi MR-nya itu sama. Maksudnya kalau misalkan kita tulis MR daripada hidrogen gitu ya. Biasanya kan kita hidrogen itu kan 1H1, berarti kan tinggal kali 2 kan. Nah satuannya itu kalau misalkan kita tulisin dalam gram per mol, kalau kita ubah ke dalam satuan kilogram per kilomol, itu sama aja angkanya. Gram ke kilogram kan 10 pangkat min 3, mol ke kilomol kan 10 pangkat min 3. Ini kan bisa dicoret. Berarti sebenarnya angkanya ini tuh nggak berubah. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu mol dari yang lain, jadi kan kita bisa ganti-gantian. P kali V sama dengan N kali R kali T. Bisa diganti P kali V sama dengan massa dibagi sama MR kali R kali T. Nah ini kalau misalkan diubah sedikit ya, kali silangnya P dikali V dikali sama M gede sama dengan M kecil dikali R dikali sama T. Ini pindah ruas ke sono, P dikali sama M gede sama dengan M dibagi sama V dikali sama R kali T. Nah ini bisa ganti P kali M sama dengan rho dikali sama R dikali T. Nah itu ubah dikit. Kita juga punya mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Mungkin di kimia kan nulisnya ini dibagi sama bilangan Avogadro itu L. Nah bilangan Avogadro di kimia kan nulisnya kan 6,02 kali 10 pangkat 23 kan. Ini nggak selalu, lihat dulu. Kalau kita mau pakai satuan N-nya itu yang kilomol, ini satuannya pakai 10 pangkat 26. Tapi kalau untuk yang pakai gram per mol, ini pakai 10 pangkat 23 sama kayak kimia. R-nya beda juga, R-nya bukan 0,082, tapi kalau untuk yang mol pakainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Tapi kalau pakai yang kilomol berarti ini ada 10 pangkat 3-nya. Ya beda lah, ini ke sini beda 1000, ini ke sini juga beda 1000. Gampang kok ngafalinnya. Oke? Nah, sekarang kalau kita ganti dikit P kali V sama dengan, kan rumusnya N kali R kali T. Kalau kita ganti ini, berarti kita punya P kali V sama dengan ini diganti N dibagi sama bilangan Avogadro dikali R sama T, diubah dikit ini. Nah ini namanya adalah tetapan Stefan Boltzmann, N kali K kali T. Jadi kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Ya yang mana lagi ya, udah deh. K-nya ini adalah tetapan Stefan Boltzmann. Tetapan Stefan Boltzmann ini nilainya sama untuk satuan yang atas maupun yang bawah. Nih, K-nya sama kan? Ini sama ini sama. Itu yang makroskopis. Urusannya sama itu, sama rumus untuk tetapan gas. Paling dia diubah sedikit. Jadi maksudnya ada kondisi yang seperti ini. Ini saya punya air, terus kemudian ini ada satu tabung reaksi yang dia itu dibalik sehingga ada udara kejebak di dalamnya. Nah terus kemudian melalui sedotan, ini ada sedotan nih, gambarnya jelek ya. Ini ada sedotan, nah sedotan ini mendorong udara masuk ke sini. Jadi udaranya ini di sini bertambah. Nah katakanlah dia itu bertambah sebanyak menjadi sekarang 15 mili. Nah sekarang kita tanya, kalau misalkan udaranya lebih banyak berarti kan ini kan agak kedorong ke bawah. Ya kan? Ini kan kapilaritas kan. Ini kedorong ke bawah. Nah tekanannya berapa? Nah berarti di sini kita bisa bilang sebenarnya bahwa kondisi yang di sini sama kondisi yang di sini itu sama, jumlah partikelnya sama. Jadi pada saat kita tulis ini P kali V sama dengan N kali R kali T. Kalau misalkan ini kita ganti ke sini, berarti P kali V dibagi T sama dengan N kali R. Ini tuh sebenarnya N itu kan jumlah mol kan ya. Jumlah mol itu kan menunjukkan jumlah partikel. Kalau misalkan di sini tuh ada sebanyak 1000 partikel gas, terus kemudian di sini itu jumlah ini kalau misalkan aku pakai sedotan nggak bisa lah. Ini dilakukan suatu upaya agar supaya di sini volumenya bertambah lah. Aku nggak pakai sedotan karena kalau misalkan kita pakai sedotan berarti kan kita nambah jumlah partikel. Jumlah partikelnya tetap sama. Misalkan di sini ada 1000 partikel gas, tetapi dalam hal ini
karena dia itu ada terjadi perubahan volume, mungkin karena suhu, jadi dia mengalami ekspansi, dipanasin ini dipanasin nih. Berarti kan di sini kan ngembang, volumenya ngembang, berarti kan dia tambah gede. Nah ini akan ngubah ke tekanan. Jadi jumlah partikel gasnya sama sekali nggak berubah, 1000 gas tetap sama dengan 1000 gas, maka kita bisa tulisin gini, NR yang pertama sama NR yang kedua itu sama, berarti kita bisa tulis P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini sebenarnya adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. P tekanan, V volume, T suhu. Jadi di sini kita bisa tulis P1 ini, V1 ini, P2 ditanya, V2 tahu. Berarti tinggal substitusi aja. Kita bisa nyari P2. P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini yang mau ditanya, ya berarti tinggal diisi. Kondisi yang berikutnya itu adalah kondisi yang mikroskopis. Kondisi yang mikroskopis itu umumnya terkait sama tenaganya dia buat bergerak, yaitu adalah yang pertama adalah hubungan antara tekanan sama beberapa item ya. P itu tekanan, N itu jumlah partikel, MO itu massa satu partikel. Massa satu partikel ya berarti cara nyari ya berarti tinggal massa dibagi jumlah partikel, itu massa satu partikel. V yang ada garisnya ini V kecepatannya, V yang ini V volume karena dia kan sama-sama dipakai. Nah di sini ada namanya itu energi kinetik daripada satu partikel. Ini untuk satu partikel. Nah energi kinetik untuk satu partikel itu tergantung daripada suhu. K ini tetapan Stefan Boltzmann. Tadi ada kan tetapan Stefan Boltzmann-nya ini K-nya. Energi kinetik daripada partikel tergantung dari suhu dan derajat kebebasan. F ini adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini tergantung daripada jenis gasnya, ya seperti yang sudah tadi sebutin di pertama. Ini kita bicara tentang gas. Gas itu ada 3, monoatomik, diatomik, sama poliatomik. Monoatomik itu yang sendirian, kayak seperti golongan gas mulia, helium, neon, argon, kripton dan seterusnya. Kan udah belajar kimia. Untuk monoatomik, nilai derajat kebebasannya itu adalah 3. Untuk diatomik tergantung suhu. Suhu rendah, sedang, tinggi. Suhu rendah, suhunya kurang dari 100 Kelvin. Kelvin lah ya, bukan Celcius. Sedang 100 sampai 1000. Tinggi 1000. Ini kurang 01 ya. 1000 Kelvin. Kalau untuk yang suhu rendah, F-nya itu 3. Kalau untuk suhu sedang, F-nya itu 2. Kalau untuk suhu tinggi, F-nya 7. Demikian juga dengan poliatomik. Poliatomiknya apa? NO2, ini kan poliatomik. NH3, itu kan bentuknya gas juga, itu poliatomik. Berarti nilai F-nya sama dengan 7. Nah, F ini artinya apa? F yang sama dengan 3, itu artinya si molekul ini bergerak 3 arah untuk gerakan translasi. Jadi maksudnya misalnya dia bisa bergerak ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dah, itu F sama dengan 3. F, ya ini kurang salah nih. F sama dengan 5 itu asalnya dari 3 tambah 2. 3-nya ini gerak translasi, 2-nya ini gerak rotasi. Jadi untuk yang diatomik yang suhu sedang, yang suhunya itu 100 sampai 1000, dia juga bisa muter-muter. Dia bisa bergerak lurus, dia juga bisa muter. Seru kan ya? Untuk F sama dengan 7, dia asalnya dari 3 tambah 2 tambah 2. Lebih canggih lagi nih. 3-nya ini bergerak translasi, 2-nya ini bergerak rotasi, terus kemudian yang 2-nya ini getar-getar. Lucu ya. Ini bergerak lurus, 2-nya ini bergerak rotasi, berputar, 2-nya ini bergerak vibrasi, bergetar. Untuk yang suhu tinggi dan poliatomik. Ini energi kinetik satu partikel. Bagaimana kalau partikelnya ada banyak, ada 1000, 10.000? Nah, ini namanya adalah energi dalam. Energi dalam itu adalah energi kinetik daripada banyak partikel. Ya tinggal satu partikel berapa energinya, berapa joule, tinggal dikali sama jumlah partikel, gampang. Oke? Terus kemudian kita juga mau tahu kondisi mikroskopis tentang kecepatan daripada gas, kecepatan efektif namanya. Hafalin salah satu aja lah, ini boleh. Nah ini nanti kan dengan menggunakan rumus yang lain kita tinggal substitusi, bisa dapat itu sama dia bisa dapat itu. Salah satu aja, hafalin yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, terserah. Itu kondisi mikroskopis. Oke, itu semua adalah penjelasan tentang teori kinetik gas. Sekarang kita latihan.